Shalom, selamat pagi kepada siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus. Di pembelajaran kali ini, pada saat ini kita akan mempelajari mengenai materi logaritma dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Nah, tujuan pembelajaran pada saat ini diharapkan siswa mampu mengubah persamaan eksponensial ke persamaan logaritma. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 24 yaitu matematika tersebar. Dan selain itu juga diharapkan siswa mampu mengintegrasikan core value dari sekolah Kristen Kalam Kudus, yaitu ketekunan yang diharapkan mampu diterapkan dalam pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa sebelum masuk dalam pembelajaran silakan klik subscribe dan like video ini dan di share ke teman-teman yang lain. Selamat menyaksikan pembelajaran matematika peminatan pada hari ini. Selamat berkati. Baik, diberikan satu contoh pada perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, misalnya ada lagi satu contoh, 25 pangkat 2 sama dengan 625. Ya. Atau misalnya contoh persamaan eksponensial, yaitu 3 pangkat X sama dengan 27. Kira-kira di bagian ini X bernilai berapa? Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8, saya bisa ubah dalam bentuk lain. Dan kali ini saya akan perkenalkan satu istilah, yaitu istilah logaritma, yang disingkat log. Jadi bagaimana cara penggunaan log dalam pembelajaran kali ini? Jadi saya bisa ubah 2 pangkat 3 sama dengan 8 dalam bentuk yang lain, yaitu logaritma. Hasil perpangkatan dari 2 pangkat 3 saya tuliskan di logaritma 8. Kemudian bilangan pokok pada perpangkatan saya jadikan basis. Jadi basisnya 2, sehingga saya baca persamaan pertama, yaitu log 8 dengan basis 2 akan menghasilkan nilai 3. Jadi 2 log 8 atau logaritma 8 dengan basis 2 nilainya adalah 3. Selanjutnya untuk 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, saya bisa ubah. Berarti karena bilangan pokoknya 5, ketika saya ubah dalam bentuk logaritma, maka 5 akan diposisikan pada basis. Jadi saya bisa tuliskan logaritma, hasil dari 5 pangkat 2 saya tuliskan di sini 25, sehingga log 25 dengan basis 5. Hasilnya adalah perpangkatan dari 5 pangkat 2, yaitu ya pangkatnya 2, sehingga hasil dari log 25 dengan basis 5 adalah 2. Nah, bagaimana dengan 3 pangkat X sama dengan 27? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari 3 pangkat X sama dengan 27, dapat kita cari nilai X-nya ketika bilangan pokoknya sama. Jadi saya tuliskan di sini 3 pangkat X sama dengan 27, saya bisa ubah menjadi bilangan pokok 3 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, saya bisa langsung simpulkan bahwa nilai X sama dengan 3. Nah, bagaimana cara kita mengubah 3 pangkat X sama dengan 27 dalam bentuk yang lain? Jadi saya bisa tuliskan di sini X sama dengan logaritma, hasil pemangkatannya ada 27, jadi saya tuliskan 27. Bilangan pokoknya adalah 3, sehingga saya tuliskan pada basis, yaitu 3, sehingga ini dibaca log 27 dengan basis 3 bernilai X. Jadi kita dapatkan X-nya di sini. X ternyata bernilai 3. Nah, jadi seperti itulah cara mengubah persamaan eksponensial dalam bentuk persamaan logaritma. Misalnya diberikan satu contoh persamaan logaritma, yaitu logaritma 100 dengan basis 10.
Tapi ingat, dalam logaritma basis 10 tidak perlu dituliskan. Jadi logaritma 100 dengan basis 10 saya bisa tuliskan dalam bentuk logaritma 100. Ketika basisnya tidak dituliskan, sudah pasti basisnya adalah 10. Logaritma 100 dengan basis 10 saya bisa ubah. Misalkan hasil dari logaritma 100 adalah logaritma 100 dengan basis 10 adalah X. Maka saya bisa tuliskan di sini basisnya 10 berarti 10 pangkat X sama dengan 100. Jadi ini cara pertama kita mengerjakan logaritma. Ubah terlebih dahulu dalam persamaan eksponensial dan kemudian 10 pangkat X sama dengan 100 kita samakan bilangan pokoknya sehingga didapatkan 100 adalah 10 pangkat 2. Sehingga secara tidak langsung X bernilai 2 karena bilangan pokoknya sama. Jadi 100 di sini log 100 dengan basis 10 hasilnya adalah 2. Beberapa penulisan secara umum tidak menuliskan basis pada bagian kiri atas, tetapi biasanya dituliskan seperti ini. Logaritma dengan basis 2. Atau karena kita bahas basis 10 berarti logaritma dengan basis 2 untuk nilai 100. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan cara penulisan logaritma dengan menggunakan cara seperti ini. Logaritma B dengan basis A. Nah, penulisan biasanya selain logaritma B dengan basis A, biasanya ada penulisan logaritma B dan basis A dituliskan kecil di samping log. Jadi, tapi untuk hari ini kita menggunakan A log B atau dibaca logaritma B dengan basis A. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kondisi pada persamaan logaritma ketika diketahui suatu persamaan logaritma dengan persamaan umum, yaitu logaritma B dengan basis A. Nah, ketika ada satu persamaan logaritma B dengan basis A, atau biasanya dituliskan logaritma X dengan basis A, maka di sini kita harus memberi syarat bahwa nilai dari A, kita perhatikan di atas, nilai A bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0, ya, atau bilangan pokoknya harus positif. Tapi dengan syarat bahwa bilangan pokok atau basisnya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? 1 dipangkatkan dengan berapapun, hasilnya tetap 1. Sehingga untuk menghindari adanya kemungkinan jawaban yang berbeda, kita mensyaratkan bahwa basisnya tidak boleh bernilai 1 dan juga tidak boleh bernilai 0 ataupun bernilai negatif. Dan ingat satu syarat lagi, bahwa nilai B di sini tidak boleh negatif. Ingat hasil pemangkatan di atas pada umumnya menghasilkan bilangan positif. Sehingga syarat kedua yaitu syarat numerus, nilai B tidak boleh negatif, harus lebih besar dari 0. Sama dengan logaritma X dengan basis A, berarti X harus lebih besar dari 0 dan A harus lebih besar dari 0, tapi tidak boleh sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 1. Karena nanti akan menghasilkan banyak nilai ketika nilai dari basis sama dengan 1. Contohnya 1 log 1. Nah, ini bisa saja nilainya 1. Karena kenapa? Karena 1 pangkat 1 sama dengan 1. Bisa juga nanti ketika 1 log 1 hasilnya juga bisa 100.000. Karena kenapa? 1 pangkat 100.000 hasilnya adalah 1. Jadi kita mengkhususkan bahwa nilai dari B atau nilai dari X
Ya, nilai dari B harus lebih besar dari 0 dan basis dari suatu logaritma tidak boleh bernilai negatif, tidak boleh bernilai 0, dan tidak boleh bernilai 1. Jadi hasilnya positif, tapi basisnya di sini harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh mengenai persamaan logaritma pada saat ini. Soal yang pertama yaitu 9 log 27. Nah, tentu saja kita bisa ubah dalam bentuk persamaan eksponensial. Hasil dari pemangkatan sudah pasti hasilnya adalah 27. Sementara bilangan pokoknya diambil dari basis yaitu 9. Jadi 9 pangkat berapa? Hasilnya 27. Nah, pertama, kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokoknya antara ruas kiri dan ruas kanan. 9 dan 27 saya ubah dalam bentuk 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, karena di sini 9 pangkat X, berarti 3 pangkat 2 pangkat X, sama dengan 27 bisa diubah dalam bentuk 3 pangkat 3. Nah, di sini saya bisa gunakan sifat eksponen. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 2 kali X sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga di sini saya bisa selesaikan. Ternyata 2X kita ambil pangkatnya karena bilangan pokoknya sudah sama. Ternyata 2X sama dengan 3. Berarti X kita dapatkan di sini sama dengan 3/2. Karena di sini 2 kali X, maka supaya tersisa X kita harus bagi 2 pada masing-masing ruas. Ternyata hasil dari 9 log 27 atau logaritma 27 dengan basis 9 adalah 3/2. Untuk nomor 2, 4 log 1/32 hasilnya sama dengan, saya misalkan dengan nilai Y, sehingga saya bisa ubah dalam persamaan eksponen. Hasilnya adalah 1/32, basisnya 4, maka dalam persamaan eksponen bilangan pokok adalah 4. Berarti 4 pangkat berapa? Pangkat X sama dengan 1/32. Kita mulai samakan bilangan pokoknya, berarti 2 pangkat 2 dikali X sama dengan 1/32. 2 pangkat 5. Sehingga saya bisa selesaikan, berarti 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat negatif 5. Ingat aturan eksponen, 1/2 pangkat 5 berarti 2 pangkat negatif 5. Bilangan pokoknya sudah sama, saya tinggal ambil pangkatnya. 2X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5/2. Berarti hasil dari log 1/32 dengan basis 4 adalah negatif 5/2. Bagaimana dengan 5 log 5? Jadi saya bisa ubah kembali 5 log 5 dalam bentuk, misalnya hasil dari 5 akar 5, maaf, logaritma 5 akar 5 dengan basis 5, misalnya adalah Y. Berarti saya bisa ubah formatnya dalam bentuk 5 pangkat Y sama dengan 5 akar 5. Otomatis kedua ruas harus saya samakan bilangan pokoknya dan hanya satu bilangan pokok, sehingga kita bisa menarik nanti kesimpulan nilai Y sama dengan berapa. Jadi saya bisa tuliskan di sini 5 pangkat Y sama dengan 5 pangkat 1 kali akar 5 bisa dibuat dalam bentuk 5 pangkat 1/2. Jadi karena bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan. 1 tambah 1/2, 1/2. Dan di samping kiri yaitu 5 pangkat Y. Bilangan pokoknya sudah sama, saya bisa langsung ambil nilai Y sama dengan 1/2. Jadi hasil dari logaritma 5 akar 5 dengan basis 5 yaitu 1/2. Bagaimana dengan logaritma 10? Seperti tadi yang saya sudah umumkan di bagian atas bahwa logaritma 10 berarti basisnya sudah pasti 10, tapi tidak perlu dituliskan. Sehingga logaritma 10 saya bisa ubah dalam bentuk yang lain,
menjadi hasil pemangkatannya adalah 10, basisnya adalah 10 karena nggak perlu ditulis, berarti 10. Pangkat berapa? Saya tuliskan di sini misalnya pangkat A, hasilnya 10. Otomatis karena di samping kanan persamaan, pangkatnya 1, sehingga saya bisa simpulkan bahwa nilai A adalah 1. Sehingga logaritma 10 menghasilkan nilai 1. Nah, saya kira untuk mengubah persamaan eksponen ke logaritma atau mengubah persamaan logaritma ke eksponen sudah bisa kalian lakukan. Nah, selanjutnya misalnya ada persamaan seperti ini. Misalnya diketahui X bernilai 1, 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3. Kita harus mencari logaritma X. Berarti kita harus mengganti X ketika X1, logaritma X bernilai berapa. Nah, kita mulai dari X sama dengan 1. Sehingga saya bisa tuliskan di bagian bawah. Logaritma ketika X bernilai 1. Ya, ketika X bernilai 1, maka hasilnya sama dengan berapa? Nah, ingat bahwa basisnya sudah pasti basis 10. Nah, kita bisa tuliskan di sini 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa? Hasilnya adalah 1. Otomatis bilangan apapun yang dipangkatkan ketika hasilnya 1 dipangkatkan, sudah pasti dipangkatkan 0. Sehingga di sini saya tuliskan logaritma 1 bernilai 0. Jadi di sini saya tuliskan 0. Ketika logaritma 10 kemudian selanjutnya logaritma 10. Jadi saya bisa ubah karena basisnya 10, saya bisa ubah di bagian ini menjadi 10 pangkat berapa? Hasilnya adalah ini, 10. Sehingga bilangan pokoknya udah sama. Berarti bilangan yang dimaksud di sini, pangkat yang dimaksud adalah 1. Saya bisa tuliskan logaritma 10 adalah 1. Jadi di sini saya tuliskan 1. Ketika log X, ketika X saya ganti 10, maka logaritma 10 sama dengan 1. Ketika X sama dengan 10 pangkat 2, maka logaritma 10 pangkat 2 berapa? Ingat, kembali basisnya adalah 10. Karena tidak ada basis yang dituliskan di sini, otomatis basisnya 10. Berarti saya bisa tuliskan karena di sini 10, sehingga 10 pangkat berapa sama dengan 10 pangkat 2. Otomatis bilangan pokoknya sama, pangkat yang dimaksud adalah 2. Sehingga logaritma 10 pangkat 2 sama dengan 2, saya bisa tuliskan di sini 2. Nah, otomatis 10 pangkat 3 saya bisa buat 10 pangkat berapa, hasilnya adalah 10 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, otomatis di ruas kiri juga pangkat 3. Sehingga logaritma 10 pangkat 3 sama dengan 3. Sama aja dengan logaritma 10 pangkat 4. Hasilnya 4. Logaritma 10 pangkat negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Logaritma 10 pangkat negatif 2 dengan basis 10 adalah negatif 2. Saya bisa lengkapi langsung 3, 4, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Saya akan memperkenalkan satu bilangan, yaitu bilangan E yang ditemukan oleh Leonhard Euler. Jadi bilangan E itu didapat dari suatu bilangan yang didapatkan dari bentuk eksponen, yaitu 1 ditambah 1 per X pangkat X. Jadi ketika kita menggantikan X dengan bilangan yang semakin besar, kita ganti X dengan 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, maka nilai dari persamaan eksponen ini akan mendekati nilai 2,718. Jadi nilai E ini bukan huruf E yang dimaksud dalam alfabet seperti biasa, tapi E mempunyai nilai yaitu 2,718, 261, dan seterusnya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa nilai E mendekati 2,718,261. Kok ada jam di hari Selasa? Misalnya ada persamaan eksponen, misalnya Y sama dengan
E pangkat X, maka persamaan ini bisa diubah menjadi logaritma Y dengan basis E, maka hasilnya adalah X. Untuk bagian ini secara khusus, untuk logaritma dengan basis E, kita munculkan istilah baru yaitu ln, yang ditulis ln. Jadi ln Y sama dengan X. Jadi ketika kita memunculkan istilah ln, berarti ln adalah logaritma dengan basis E, atau basisnya adalah 2,718261 dan seterusnya. Misalkan saya berikan satu contoh ln E pangkat 2. Kira-kira ln E pangkat 2 nilainya berapa? Ln E nilainya berapa? Dan ln 1 sama dengan berapa? Kita mulai dari ln E pangkat 2. Berarti ln E pangkat 2 basisnya E, sehingga saya bisa buat E pangkat berapa? Hasilnya adalah E pangkat 2. Sudah pasti karena bilangan pokoknya sama-sama E, sudah pasti nilai dari pangkat ini adalah pangkat 2. Sehingga saya simpulkan bahwa ln E pangkat 2 sama dengan 2. Bagaimana dengan ln E? Saya bisa tuliskan ln E sama dengan berapa? Saya ubah terlebih dahulu dalam bentuk persamaan eksponen. Ingat basisnya adalah E, sehingga saya tuliskan E pangkat berapa sama dengan E. Sudah pasti karena di ruas kanan pangkatnya 1, maka di samping kiri juga di ruas kiri pangkatnya 1. Sehingga sudah dipastikan ln E sama dengan 1. Di sini saya bisa tuliskan ln E sama dengan 1. Bagaimana dengan ln 1? Berarti E pangkat berapa? Saya tuliskan di sini. Ln 1 sama dengan berapa? Ln 1 di sini saya bisa ubah dalam persamaan eksponensil sehingga menunjukkan E pangkat berapa sama dengan 1. Ingat, bilangan pokok apapun ketika dipangkatkan dengan suatu bilangan hasilnya adalah 1. Dan pangkat tersebut sudah pasti adalah pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, sudah pasti E pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga ln 1 di sini hasilnya adalah 0. Ln 1 adalah 0. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan rumus umum ketika ln E pangkat X sudah pasti hasilnya adalah X. Atau ln misalnya E pangkat 10. Ln E pangkat 10 sudah pasti hasilnya adalah 10. Ini adalah rumus umum dari ln E pangkat X. Nah, demikian untuk pembelajaran matematika peminatan kelas 10 pada materi persamaan logaritma. Diharapkan semuanya sudah mengerti dengan konsep-konsep bagaimana cara mengubah persamaan eksponensil persamaan logaritma. Nah, saya bisa simpulkan bahwa persamaan logaritma dapat dinyatakan dalam bentuk log B dengan basis A dengan syarat numerus B harus positif atau lebih besar dari 0, sementara basis dari suatu logaritma harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Persamaan logaritma pada umumnya dapat digunakan untuk mengukur skala kekuatan gempa bumi, juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri dan berbagai macam kejadian alam yang dapat dinyatakan dalam persamaan logaritma. Berbagai kejadian alam yang kita temui dalam dunia ini seharusnya membuat kita menjadi semakin percaya akan Tuhan dan firman-Nya, sehingga saya ingin supaya siswa sekalian menerapkan sikap ketekunan yang sesuai dengan core value Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara terus menyatakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Selain itu juga kita patut untuk menyatakan firman Tuhan ini terlebih khusus kepada orang yang belum percaya, sehingga mereka menjadi percaya akan Tuhan di tengah banyaknya kejadian yang terjadi di dalam dunia ini. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like video pembelajaran pada hari ini, dan jangan lupa untuk
share video pembelajaran pada media sosial Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.